ke rumah sakit. Pikiranku begitu campur aduk karena aku tak ingin kejadian yang dulu kembali terulang lagi kepadaku. Duduk di ruang guru. Tiba-tiba aku melihat seseorang menghampiri. Ternyata beliau ada. Aku melintas masuk ke ruang 601, tempat di mana ibuku dirawat. Aku duduk di sampingnya dengan menggenggam tangan dan membelai rambutnya. Kutatap wajahnya yang begitu tenang. Aku teringat saat kepergian ayahku beberapa tahun lalu. Tanpa sengaja, aku meneteskan air mata kesedihanku. Air mata yang begitu mengingatkanku akan kesalahanku selama ini. Tiba-tiba, pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu, di mana aku menginjak bangku SMA. Di saat itu, aku tumbuh menjadi remaja yang nakal. Berbagai kenakalan aku lakukan, seperti merokok, berbohong, serta pulang larut malam sudah menjadi rutinitasku. Semua itu membuat kedua orang tuaku khawatir padaku. Tak pernah lelah dan bosan mereka menasihatiku. Kesabaran dan perhatiannya begitu mengalir ketika mendidikku. Aku benar-benar tidak tega melihat mereka banting tulang, bekerja keras yang malam sudah menjadi kebiasaan mereka untuk membesarkanku. Sejak itulah aku mencoba untuk merubah sikapku menjadi lebih baik. Ketika di tengah perubahan itu, musibah menimpaku. Ayahku terserang penyakit jantung kronis dan 4 hari kemudian ayahku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Menurut dokter, ayahku terlalu banyak memikirkan beban yang harus ditanggungnya. Setelah kepergian ayahku, membuat beban ibuku menjadi bertambah 2 kali lipat. Tubuhnya kini kurus, kulitnya terlihat kusam dan keringat yang bercucuran di dahinya. Tapi tak pernah kudengar sedikit pun keluh kesahnya. Begitu menjadi sosok wanita yang mulia. Tiba-tiba, lamunanku harus berakhir ketika seorang dokter masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi ibuku lagi. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" tanyaku. Kamu tenang saja ya, kondisi ibuku sudah stabil," jawabnya dengan tenang.